Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Yes. Tepu apa kabar? Baik. Sehat. Cerdas. Semangat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Yoga. Yoga. Ada apa? Ada keterangannya? Karena dari kampung. Balik kampung. Siapa lagi yang tidak hadir? Rifa. Siapa? Kenapa? Umroh. Oh ya, umroh. Kita doakan semoga dia selamat pulang dan perginya. Baiklah. Yang pertama, untuk memulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan membaca doa. Silakan Marcel pimpin doanya. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Doa dimulai. Kemudian untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Silahkan berdiri ya. Indonesia tanah airku, mana darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Sebelumnya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang, masih ingat? Tentang apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Masih ingat dengan coding? Apa itu coding? Yang kamu pahami saja. Apa itu coding? Hamzah. Perintah yang berupa kode yang dapat dipahami. Perintah yang berupa kode yang dapat dipahami oleh komputer. Benar. Kemudian minggu kemarin juga sudah kita bahas tentang kecerdasan artifisial atau dikenal dengan istilah apa? AI. Apa itu AI? Kemampuan Komputer atau mesin cara manusia berpikir dan belajar. meniru cara manusia berpikir dan belajar. Nah, kemudian contoh sederhana daripada penggunaan kecerdasan artifisial atau kecerdasan mesin. Apa contohnya? Yang pertama, Google Map. Apa kecanggihan dari Google Map? Bisa memberitahu jalan tercepat. Bisa memberitahu jalan tercepat. Ya, benar. Apa lagi? Asisten suara. Asisten suara. Apa kecanggihan dari asisten suara? Bisa menjawab pertanyaan. Bisa menjawab pertanyaan. Dan foto Yang ketiga segalanya. Pinter Foto di kamera HP. di kamera HP. Pernah kamu coba Nah, di HP masing-masing? Nah. Kita bikin password daripada HP kita itu menggunakan foto kita, iya kan? Kemudian HP itu dengan kecanggihannya bisa membaca dari wajah kita kan? Coba kalau kita bikin yang punya HP misalnya si Marcel, dia menggunakan password menggunakan wajah dia. Kemudian coba buka dengan wajah Aga, bisa tidak terbuka? Nah, kecanggihan daripada filter HP tadi, dia bisa membaca wajah dari seseorang. Di dalam pendidikan, kamu sebagai siswa atau pelajar, apa yang kamu gunakan contoh sederhana dari AI? Pertama, Meta AI. Pernah kamu pakai? Nah, Apalagi yang lain? ChatGPT. ChatGPT. Siapa yang sudah pernah pakai ChatGPT? Apalagi yang lain? Cici. Cici.
sebagai cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, tujuan kita mempelajari ini menerapkan apa? Komponen utama berpikir komputasional apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, apa?
yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting. Ya, contohnya, tebak profesi. Cluenya satu, aku bekerja di sekolah. Aku mengajar dan memberi nilai. Aku membantu murid belajar. Siapa aku? Guru. Benar. Berarti kamu sudah bisa nih. Yang kedua, tebak tempat. Coba yang perempuan lagi. Banyak buku di sini. Tempatnya tenang. Kita bisa membaca dan meminjam buku. Aku di mana? Perpustakaan. Laki-laki juga yang jawab. Nah, perpustakaan benar. Kemudian selanjutnya, algoritmik thinking, berpikir algoritmik, yaitu cara berpikir langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan urutan yang teratur, logis dan efisien. Nah, itu merupakan algoritmik ya. Contohnya apa? Apa contohnya? Coba perhatikan kepapahan. Apa contohnya? Menyiapkan tas sekolah. Menyiapkan tas sekolah. Kalian mau berangkat ke sekolah. Ya. Apa saja langkahnya? Pertama, Masukkan buku. masukkan buku pelajaran sesuai jadwal. Kemudian apa lagi? Siapkan alat tulis. Siapkan alat tulis. Apa lagi? Masukkan bahan-bahan. Masukkan dekat dan botol minum. Apa lagi? Tutup resleting. Kemudian, ya, tutup resleting tas. Kemudian, siap berangkat. Nah, itu berpikir seperti komputer, berarti kita harus tahu urutan langkah demi langkah yang benar agar hasilnya sesuai. Kalau salah urut, hasilnya juga bisa salah. Kalau salah, ini contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang berpikir komputasional. Nah, coba perhatikan ke depan, perhatikan di sini. Bilang, tepuk semangat. 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 Dan ada lagi yang tidur ya. Coba ulang lagi, sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Ya, nah ada lagi yang tidur. Tidur. Dah, ulang lagi. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa masalahnya? Apa masalahnya? Ada 10 kue. 10 nih. Mau dibagi ke 5 teman. Bagaimana cara berpikir komputasionalnya? Ada 4 pilar kan? Yang pertama apa? Dekomposisi. Dekomposisi itu tadi memilah-milah. Yang kedua, pola. Yang ketiga, abstrak. Yang keempat, algoritma. Kira-kira dari masalah ini apa dekomposisinya? Hitung total kue, kemudian hitung jumlah teman. Itu langkah-langkahnya. Hitung total kue berapa, hitung teman berapa. Yang kedua, pola. Berarti polanya adalah setiap teman mendapat bagian yang sama. Iya kan? Bagi ke 5 teman. Berarti setiap teman harus mendapatkan bagian yang sama. Kemudian apa yang abstraknya? Berpikir abstraknya. Abaikan rasa dan warna kue. Cukup fokus dengan jumlah. Kemudian yang keempat, perumusannya atau algoritmanya. Bagaimana algoritmanya? Hitung jumlah kue. Berapa jumlah kuenya? 10.
mahasiswa. Silakan kerja kelompok ibu bagi kertas. Belakang tulis nama kelompok, kemudian tugas. Setelah itu nanti dipresentasikan. Setiap kelompok mempresentasikan ke depan. Sudah siap tugas kelompoknya? Kelompok 1 sudah siap? Sudah? Kelompok 2? Sudah. Bagus, semangat. Kelompok 3? Sudah. Yuk, semangat. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mempresentasikan tugas kelompok kalian ini. Nah, kemudian untuk mempresentasikannya, yang pertama kita cabut dulu. Siapa yang duluan presentasi? Silakan perwakilan kelompok cabutlah. Cabutlah perwakilan kelompok. Kelompok mana yang pertama? Coba. Pak Hasil ya, baik. Yang kedua siapa? Kelompok 1. Berarti yang pertama presentasi itu kelompok 2. Setelah itu kelompok 1, baru kelompok 3. Yuk silakan ke depan yang kelompok 2. Nah, yang lain mendengarkan. Silakan perhatikan temannya presentasi. Ya, bisa dimulai? Bisa. Nah, coba salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra. Baiklah, kami dari kelompok akan mempresentasikan tugas kelompok. Masalahnya, Apa masalahnya? bagaimana menyeberang jalan dengan aman? Nah, bagaimana menyeberang jalan dengan aman? Coba kita kaitkan dengan berpikir komputasional. Coba Dekomposisi. yang pertama dekomposisi. Perhatikan kiri, perhatikan kanan. Pastikan aman baru melangkah. Nah, kemudian apa lagi? Selalu ada pola berhenti lihat jalan. Nah, coba praktekkan. Pastikan aman baru melangkah. Nah, selalu ada pola perhatikan kiri, perhatikan kanan tadi, kemudian baru melangkah. Coba praktekkan. Nah, itu melangkah jatuh. Bagaimana caranya tadi? Perhatikan, Aman baru melangkah. aman baru melangkah. Sudah aman belum? Jauh tinggi, tengok kiri, tengok kanan, aman baru melangkah. Nah, apa lagi selanjutnya? Pola, ya itu yang nomor 1 tadi dekomposisi. Polanya apa? Selalu ada pola berhenti lihat jalan. Polanya berhenti lihat jalan. Berhenti lihat jalan. Apa lagi? Abstraksi. Ada. Coba yang fokus. Abstraksi apa abstraksinya? Coba. Fokus pada kendaraan yang datang, abaikan hal lain. Fokus pada kendaraan yang datang. Apa lagi? Algoritma. Apa algoritmanya? Berhenti di tepi jalan, lihat kiri dan kanan. Jika aman, jalan perlahan sampai di seberang berhenti. Oh ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah lumayan ya. Nah, kemudian terima kasih. Silakan kembali ke kelompoknya. Presentasi yang ketiga. Silakan maju. Yang mempraktekkan si Iko ya. Ranti. Ya, Ranti yang
Ayo. Saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok muda akan Mana suaranya? presentasikan bagaimana cara menyeberang dengan hemat. Bagus. Dekomposisi. Perhatikan kiri, perhatikan kanan, pastikan aman baru mereka. Ya, benar. Terus Pola selalu ada. perhatikan Pola kanan. nanti lihat jalan. Terus. Aksi fokus pada kendaraan yang melintas. Ya, benar. Terus. 4 algoritme. Berhenti di tepi jalan. Lihat kanan kiri. Jika aman jalan perlahan sampai di seberang berhenti. Coba praktekkan sih. Ramzi, bagaimana algoritmanya tadi? Coba kasih petunjuk. Kamu yang kasih petunjuk. Apa algoritmanya? Berhenti di tepi jalan. Algoritmanya. Berhenti di tepi jalan duluan. Ya. Coba. Dah. Berhenti. Ini anggap jalan ya. Ini anggap jalan lalu lintas. Pertama dia berhenti di tepi jalan. Kemudian apa lagi perintahnya? Lihat kanan kiri. Coba lihat kanan kiri. Mana kanan kiri? Kanan, lihat kiri. Kemudian apa lagi? Jika aman jalan perlahan. Jika aman jalan dulu. Habis itu apa polanya? Lihat kanan kiri lagi. Sampai dia Seberang ke berhenti. seberang baru berhenti. Ya. Coba. Jalan ini gak panjang nih. Anggaplah ini jalan sekitar 4 meter. Coba. Sekitar 4 meter. Gimana? Coba. Perhatikan kanan kiri jalan. Masih perhatikan kanan kiri jalan lagi sampai dia berhenti di seberang. Ya. Nah, silakan tempo hapus untuk kelompok 3. Nah, baik. Ini terima kasih kelompok 3. Nah, terima kasih. Alhamdulillah kalian sudah selesai presentasi dari ketiga kelompoknya. Alhamdulillah kalian nampak itu sudah lumayan paham, ya. Kemudian sebelum kita menaik kesimpulan, terlebih dahulu kita buat kuis. Silakan keluarkan HP-nya masing-masing. Kemudian perhatikan ke papan. Ini kodenya 011861. 091 apa ya? Oke. Nama. Bu, ada, Bu. Dia nama udah bikin 09186 dia kamu. Kalian 2, 3. Kamu tunggu aja di situ nanti mana, Bu? Go. Mana ada, Bu? Enggak tahu. Hamzah pemenangnya. Ini di balapan ada 3. Agak.
menjadi bagian kecil dikomposisi sehingga lebih mudah diselesaikan. Ya, benar. Dari berpikir komputasional, kita bisa memecahkan masalah menjadi lebih ringan, yaitu dengan cara dekomposisi. Ya, nah, coba dari kelompok 3, apa kesimpulan yang dapat diambil? Dengan abstraksi, siswa fokus pada informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Dengan abstraksi, siswa bisa fokus pada hal yang penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Benar sekali, itu ya kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini. Ibu, terima kasih. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Silakan Mas Fer, siap-siapkan semuanya, siapkan bukunya. Pimpin doa. Siap-siap. Silakan siap-siapkan, kemaskan bukumu, masukkan ke dalam tas, susun yang rapi, lalu siap berdoa. Siap berdoa. Apa dong? Dan coba tengok kawan, udah siap belum? Ya. Siap, Rob. Hormat, Rob. Tegak, Rob. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Jaga keluar siapa yang juara tadi? Ayo, siapa? Ibu yang cepat, Muhammad.